Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Friska Wahini dan teman saya Mutiara Wardani beserta Pinta Roma Itu Harahap. Di sini kami membahas tentang konsep manusia dalam Islam dan hubungannya dengan pendidikan. Nah, yang pertama ada struktur jiwa manusia menurut Islam. Menurut Abdul Mujib, jiwa manusia berasal dari dua aspek manusia yang saling bertolak belakang, yaitu jasmani atau biasa disebut jasad atau fisik, dan kemudian ada ruhani yang disebut dengan roh. Nah, hasil perpaduan antara roh dan jasad inilah yang kemudian disebut dengan nafs atau jiwa manusia. Jiwa manusia sendiri terdiri dari kalbu, akal, dan nafsu. Baiklah, masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu jasmaniah. Jasmaniah merupakan aspek organisme fisik dalam diri manusia. Penciptaan manusia lebih sempurna dari makhluk lainnya, sehingga manusia merupakan makhluk terbaik dari penciptaannya. Sebagaimana dalam firman Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia membutuhkan energi untuk hidup yang disebut dengan daya hidup. Nah, daya hidup ini merupakan alat vital manusia seperti organ pernafasan, alat pencernaan, sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang, darah, tulang, kulit, dan sebagainya. Dengan daya ini pula manusia dapat bernafas, merasakan sakit, panas dingin, pahit manis, haus lapar, dan sebagainya. Kemudian natur jasmani ini terdiri dari dua natur. Yang pertama natur konkret, yaitu fisik yang tampak, dan natur abstrak, yang terdiri dari sumber kehidupan tubuh. Aspek abstrak inilah yang mampu berinteraksi dengan ruh. Ruh dan nyawa adalah substansi yang berbeda. Nyawa merupakan daya hidup yang mulai terbentuk sejak adanya sel-sel seks, di mana pada pria disebut dengan sperma dan pada wanita disebut ovum. Nah, sperma dan ovum berinteraksi hingga menghasilkan embrio. Sementara ruh ada dalam tubuh manusia setelah embrio berusia 4 bulan. Daya hidup nyawa memiliki batasan yang disebut dengan ajal atau kematian, yang disebabnya rusaknya organ vital. Sementara ruh akan selalu hidup. Kemudian jisim memiliki natur tersendiri, yaitu yang pertama, Al-Farabi menyatakan bahwa jisim memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta memiliki organ. Dan kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa jisim dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar. Kemudian menurut Ibnu Rashid, jisim merupakan komponen materi dan sifatnya material dan hanya dapat menangkap bentuk yang konkret. Kemudian menurut Ikhwan Al-Syafah, jisim bernatur indrawi, empirik dan disifati. Substansinya mati, namun nafslah yang membuatnya hidup dan memberi daya dan bersifat duniawi. Jisim memiliki natur buruk, yaitu yang pertama, merupakan penjara bagi ruh. Yang kedua, kesibukannya mengganggu kesibukan ruh untuk beribadah. Dan yang ketiga, jasad tidak mampu mencapai makrifat Allah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan roh. Roh merupakan substansi psikologis manusia yang menjadi esensi keberadaannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai substansi esensial, ruh membutuhkan jasad untuk mengaktualisasikan diri. Begitu juga sebaliknya, roh memiliki natur sendiri, di mana beberapa ahli berpendapat mengenai natur roh sebagai berikut. Menurut Ibnu Sina, natur ruh merupakan kesempurnaan awal jisim alami manusia yang tinggal dan memiliki kehidupan dengan adanya daya. Ibnu Sina juga menyatakan bahwa ruh berasal dari alam perintah yang mempunyai sifat yang berbeda dengan jasad. Kemudian menurut Al-Ghazali, ruh merupakan latifah atau sesuatu yang halus yang bersifat rohani. Ia dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Ia juga bergerak bagi jasad manusia, sifatnya gaib. Kesendirian roh memiliki natur multidimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu.
Roh dapat keluar masuk tubuh manusia, misalnya ketika tidur, roh mampu melepaskan diri dan kembali ketika manusia terbangun. Nah, tidur ini sering disebut dengan mati kecil. Sehingga ketika hendak tidur, kita biasanya dianjurkan untuk berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati. Kemudian saat bangun pun kita dianjurkan untuk membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, yang artinya segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku, dan hanya kepadanya lah nantinya kami semua akan kembali, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Nah, kemudian kematian jasad bukan berarti kematian roh. Roh masuk pada tubuh manusia ketika tubuh tersebut siap menerimanya. Menurut hadis Nabi, bahwa kesiapan itu ketika manusia berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Pada saat inilah roh berubah sifat dan nama menjadi an-nafs. Pada prinsipnya, roh memiliki natur baik dan bersifat keakhiratan. Ia hidup melalui jasadnya sendiri yang tidak butuh makan, minum, serta kebutuhan jasmani lainnya. Roh manusia secara teoritis terbagi menjadi dua, yaitu roh yang masih murni berhubungan dengan zatnya sendiri yang disebut dengan roh al-munazzalah, dan roh yang berhubungan dengan badan jasmani yang disebut dengan nafsaniyah. Kemudian masuklah kita ke pembahasan nafs. Nafs memiliki arti psikofisik manusia yang mana komponen jasad dan roh bersinergi, sehingga natur dari nafs sendiri ialah gabungan antara natur jasad dan roh. Apabila ia berorientasi pada natur jasad, maka tingkah lakunya menjadi buruk dan celaka. Tetapi apabila mengacu pada natur roh, maka kehidupannya menjadi baik dan selamat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, sinergi kedua komponen itu terjadi ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan. Isi hadis ini adalah, sesungguhnya salah satu di antara kalian diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu 40 hari lagi menjadi alaqah, dan 40 hari lagi menjadi mudghah. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menulis 4 perkara, yaitu amal, rizki, ajal, dan celaka bahagianya. Kemudian roh ditiupkan ke dalamnya. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial, tetapi hanya dapat mengaktualkan diri jika manusia mengupayakannya. Aktualisasi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pengalaman, pendidikan, pengetahuan, lingkungan, dan sebagainya. Nafs mempunyai potensi gazirah. Gazirah dalam arti etimologi berarti insting, naluri, tabiat, perangai, kejadian laten, ciptaan, dan sifat bawaan. Menurut Abdul Mujib dan Muzakir pada tahun 2002, jika potensi gazirah ini dikaitkan dengan substansi jasad dan roh, maka dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalbu. Kalbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Al-Ghazali membagi kalbu menjadi 2 aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu ruhani. Kalbu jasmani adalah jantung, kalbu ruhani adalah sesuatu yang bersifat halus, robbani, dan rohani yang berhubungan dengan kalbu jasmani. Kalbu jasmani dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, namun kalbu ruhani hanya dimiliki manusia yang menjadi pusat kepribadiannya. Kalbu ruhani merupakan esensi jiwa manusia. Kalbu ini berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali semua tingkah manusia. Apabila kalbu berfungsi secara normal, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan fitrah aslinya, sebab kalbu ini memiliki natur ilahiyah dan rabbaniyah. Fungsi kalbu tersebut tidak sepenuhnya teraktualisasi menjadi tingkah laku yang baik. Baik buruknya sangat tergantung pada pilihan manusia sendiri. Seperti sabda Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging.
Apabila ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tetapi apabila ia rusak, maka semua tubuh menjadi rusak pula. Ingatlah bahwa ia adalah kalbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Nu'aim bin Bashir. Fungsi kalbu dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi fungsinya, kalbu memiliki fungsi emosi yang menimbulkan rasa, fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta, dan fungsi konasi yang menimbulkan daya yang karsa. Yang kedua, dari sudut kondisinya, kalbu memiliki kondisi baik, yaitu kalbu yang hidup sehat dan mendapat kebahagiaan. Kemudian buruk, yaitu kalbu yang mati dan mendapat kesengsaraan. Dan terakhir adalah antara baik dan buruk, yaitu kalbu yang hidup tetapi berpenyakit. B. Akal. Secara epistemologis, akal berarti al-imsyak atau menahan, al-ribat atau ikatan, al-haz menahan, al-nahi melarang, dan man'u mencegah. Berdasarkan makna bahasa ini, maka disebut orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Muzid dan Mujakir berpendapat kedudukan akal terletak di otak yang memiliki cahaya nurani. Dipersiapkan memperoleh pengetahuan akal ma'rifah dan kognisi al-mudrikat. Akal diartikan sebagai energi yang mampu memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Al-Ghazali berpendapat bahwa akal memiliki banyak aktivitas, antara lain al-najhar memperhatikan, al-tadabbur memperhatikan dengan seksama, al-ta'ammul merenungkan, al-isyar melihat dengan mata batin, al-ittibar menginterpretasikan, al-tafkir memikirkan, dan al-tadakur mengingat. C. Nafsu. Nafsu merupakan daya nafsani yang mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan al-ghadabiyah dan al-syahwaniyah. Al-ghadab adalah suatu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala yang membahayakan. Al-syahwat adalah suatu daya yang berpotensi untuk mengindusi diri dari segala yang menyenangkan. Prinsip kerja nafsu mengikuti prinsip kenikmatan dan berusaha mengumbar hasratnya. Prinsip kerja nafsu hampir sama dengan prinsip kerja jiwa binatang, baik binatang buas maupun binatang jinak. Binatang buas memiliki dorongan agresi, sedangkan hewan jinak memiliki dorongan seksual. Dalam perspektif psikologi, nafsu memiliki daya konasi, yaitu bereaksi, berbuat, berusaha, berkemauan, dan berkehendak. Nafsu menunjukkan struktur bahwa kepribadian manusia berorientasi pada jasad. Keempat, potensi manusia dan kaitannya dengan pendidikan. 1. Potensi al-qalb. Potensi yang terjadi ketika ruh memasuki badan manusia yang fungsinya berkaitan dengan perasaan manusia. Menurut Al-Ghazali, kalbu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kalbu bersifat ruhani dan kalbu bersifat jasmani. Kalbu yang bersifat jasmani adalah daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak pada dada sebelah kiri, sedangkan kalbu rohani bersifat halus dan rohani berhubungan erat dengan kalbu jasmani. Apabila kalbu berfungsi secara normal, maka kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrahnya. Karena kalbu ini memiliki naturil hiyat. Naturil hiyat merupakan natur yang berhubungan dengan kesadaran manusia. Para sufi, kalbu adalah suatu yang bersifat halus dan rabbani.
adalah sesuatu yang mampu mencapai hakikatnya. Kalbu akan memperoleh puncak pengetahuan apabila manusia telah mensucikan dirinya dan menghasilkan ilham. Selanjutnya, para sufi menyebutkan tentang berbagai nama berkaitan dengan kalbu, yaitu 1. Bayat al-hikmah, yaitu kalbu yang menghasilkan keikhlasan. 2. Bayat al-muqaddas, kalbu yang lahir berhubungan dengan orang lain. 3. Bayat al-muharram, kalbu yang sempurna. 4. Bayat al-izzat, yaitu kalbu yang bersifat jamak dalam keadaan al-fannah. 5. Al-faq al-mubin, yang terdiri dari daya-daya emosi manusia. Fungsi kalbu dan kognisi kalbu dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Fungsi kalbu dalam Al-Quran menimbulkan daya rasa tenang, makninah, santun, senang, yang abah, kasih sayang, ra'fawar rahmah, merinding, wazilat, keras gozalik, takut, dengki, nakhil. 2. Memiliki fungsi kognisi yang menimbulkan kemampuan berpikir akal, memahami fikih, mengingat zikir, dan melupakan gulf. Kedua, potensi akal. Akal adalah fungsi jiwa yang terjadi ketika ruh masuk ke dalam badan dan berkaitan dengan fungsi memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan. Pemikiran yang bukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh panca indera saja, melainkan pemahaman dan pemikiran yang langsung diberikan oleh Allah setelah kalbu dibersihkan dari berbagai perbuatan maksiat dan dosa. Dengan demikian, pemahaman dari pemikiran yang dilakukan kalbu itu jauh lebih mendalam dan meyakinkan, yaitu pemahaman yang terhubung dengan keyakinan kepada Tuhan, dan di dalamnya terdapat unsur al-tafakkur, yaitu merenungkan tentang dari mana dirinya, apa yang harus dilakukan, akan kemana ia pergi setelah kematian, dan apa yang akan dialaminya setelah kematian. Antara akal dan kalbu terkadang melakukan peran dan fungsi yang sama, berpikir dan memahami sesuatu, namun berbeda pada sumber dan sifatnya. Kalbu dapat memikirkan atau memahami sesuatu secara mendalam dengan bantuan pengetahuan dari Tuhan dan sifatnya meyakinkan. Sedangkan akal dapat memikirkan dan memahami sesuatu tidak secara mendalam atau bersifat relatif dengan bantuan informasi yang diberikan oleh panca indera. Akal lebih lanjut dikemukakan oleh Agus Mustafa sebagai seluruh potensi kecerdasan yang dimiliki seseorang. Akal yang dimiliki seseorang ditunjukkan oleh seluruh potensi kecerdasan yang dimiliki. Semakin cerdas dia, semakin tinggi potensi akal, dan sebaliknya. Kini persepsi kecerdasan bukan hanya terkait kecerdasan intelektual saja, melainkan melibatkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestik, dan masih banyak lagi. Kecerdasan intelektual terkait dengan kemampuan mengetahui, menilai, memahami, menggunakan, menganalisis, dan menyimpulkan. Sedangkan kecerdasan emosional terkait dengan kemampuan menyalurkan energi batin yang positif, seperti rasa cinta atau benci, bahagia atau sedih, berani atau takut, tenang atau gelisah, dan seterusnya. Selanjutnya, kecerdasan spiritual terkait dengan mempercayai dan meyakini terhadap adanya kekuatan yang lebih hebat dan berada di luar kemampuan, sehingga ia patut dan tunduk menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Terakhir, kecerdasan kinestik terkait dengan kemampuan memperagakan dan menggerakkan seluruh anggota tubuh dan panca inderanya. Dalam pada itu, kecerdasan spasial itu terkait dengan kemampuan mengatur dan memanfaatkan tata ruang secara simetris, serasi, dan seimbang, sehingga tampak harmonis dan sistematis. Selanjutnya, kecerdasan matematika terkait dengan kemampuan menghitung, memecahkan soal-soal yang bersifat matematis
secara tepat dan tepat aplikasinya dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, pelaporan, statistika, dan sebagainya. Kecerdasan interpersonal terkait dengan kecerdasan dalam membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang lain, sehingga ia dapat bekerja sama dan melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya. Keputusan yang baik bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, melainkan juga kecerdasan emosional, spiritual, dan lainnya. Meskipun orang itu pandai, namun kalau tidak matang secara emosional dan spiritual, maka keputusannya akan dibuat berpotensi. Potensi akal erat kaitannya dengan kesadaran, yaitu menyadari dan memahami sesuatu yang terjadi pada dirinya atau lingkungan sekitarnya. Dari segi tingkatannya, berbagai macam kesadaran. Yang pertama, kesadaran indrawi. Kesadaran indrawi adalah tingkat kesadaran terendah dalam diri seseorang yang berfungsi ketika ia melakukan interaksi tertentu dengan lingkungannya. Yang kedua, kesadaran rasional. Kesadaran rasional berkaitan dengan seseorang yang telah memiliki banyak pengalaman dan sudah makan asam garam kehidupan, yang telah mampu memahami realitas kehidupan ini dengan melakukan eksplorasi yang lebih jauh daripada sekedar bertumpu pada panca indera. Mereka sudah dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang-orang lain, bahkan dapat menyimpulkan dari berbagai yang terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Kesadaran ini terkait dengan kemampuan melihat adanya realitas yang tidak teramati oleh ilmu pengetahuan empirik yang menggunakan panca indera dan pendekatan rasional yang menggunakan akal. Kesadaran spiritual ini tidak lagi menggunakan panca indera dan akal, melainkan menggunakan al-qalbu. Kesadaran spiritual sudah mampu melihat adanya realitas yang terdapat di balik batas-batas panca indera dan kemampuan rasionalitasnya. Dia mulai menggeser rasionalitas menjadi bertumpu pada rasa. Kesadaran spiritualitas ini selanjutnya mengarah pada rasa kekaguman yang mendalam terhadap realitas yang dahulu tidak pernah diduganya. 4. Kesadaran tauhid. Kesadaran tauhid yaitu kesadaran yang dicirikan oleh menyatunya segala kepahaman menjadi tauhidullah, mengesahkan Allah semata, bukan hanya dalam persepsi, melainkan telah menjalar ke seluruh sikap dan perbuatannya. Kesadaran tingkat inilah yang bakal melahirkan kepasrahan yang mendalam kepada Allah, tingkat tertinggi di dalam agama Islam yang disebut sebagai muslimin. Selanjutnya, kesadaran tauhid bergerak ke arah kesadaran moral dan sosial, yaitu selalu bersikap amanah, selalu berkata benar, menegakkan dan membela keadilan, bersikap manusiawi, mengedepankan musyawarah, bersikap toleran, dan sebagainya. Potensi jiwa manusia berupa al-qalbu dan akal bukan semata-mata ditunjukkan untuk mengetahui ciri-ciri potensi yang dimiliki al-qalbu dan akal saja, melainkan juga ditunjukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang dilakukan melalui perpaduan dari penggunaan kesadaran indrawi, kesadaran rasio, kesadaran spiritual, kesadaran tauhid, dan kesadaran moral. Orang yang memiliki kesadaran indrawi, kesadaran rasio, kesadaran spiritual, kesadaran tauhid, dan kesadaran moral masih dianggap pendusta agama jika tidak dibarengi dengan kesadaran sosial. Yang ketiga, potensi nafsu. Potensi nafsu muncul dalam diri manusia pada saat ruh masuk ke dalam jasad, namun tarikan jasad lebih kuat daripada ruh. Potensi nafsu ini terdiri dari nafsu syahwat biologis atau nafsu seksual dan nafsu syahwat non-biologi yang disebut ghadab. Potensi syahwat biologis dan non-biologis ini diperlukan manusia untuk menggerakkan dan mendorong perilaku seseorang, berupa adanya kemauan, keinginan, dan kecenderungan yang kuat pada diri manusia. Itulah sebabnya manusia diperlukan namun berada di bawah kendali ruh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang normal adalah manusia yang memiliki kesadaran indrawi,
memiliki kesadaran intelektual, memiliki kesadaran spiritual, memiliki kesadaran moral, dan memiliki kesadaran sosial. Selanjutnya, implikasi konsep struktur kejiwaan terhadap pendidikan. Yang pertama, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi pendidikan yang berbasis struktur kejiwaan itu misalnya dapat dirumuskan unggul dan terdepan dalam menumbuhkan, melatih, dan mengembangkan potensi manusia agar teraktualisasi secara maksimal guna menumbuhkan kebudayaan dan peradaban dunia. Sedangkan misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan suasana dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya potensi jiwa manusia. Yang ketiga, mengupayakan kegiatan pendidikan dan menyenangkan dan membahagiakan manusia. Sedangkan tujuannya yaitu membentuk manusia yang terbina fisik, akal, hati nurani, moral, dan sosialnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, budaya bangsa Indonesia, dan serta nilai-nilai modernitas. Yang kedua, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap perumusan kurikulum, di mana kurikulum memiliki banyak aspek seperti aspek landasan, tujuan, isi, proses kegiatan belajar mengajar, indikator, panduan silabus, pendekatan, evaluasi, dan strategi. Selain itu ada juga aspek supervisi, pengembangan struktur, konsep, dan evaluasi. Yang ketiga, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap penentuan pendekatan model dan metode pembelajaran yang paling tepat digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, struktur kurikulum berpengaruh terhadap penentuan sifat pendidikan, yaitu ada pendidikan untuk peserta didik yang normal dan pendidikan untuk peserta didik yang abnormal. Yang kelima, struktur kejiwaan manusia juga berpengaruh terhadap penentuan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, taman bermain, bentuk dan juga ukuran bangku, dan berbagai peralatan belajar lainnya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan peserta didik. Yang keenam, struktur jiwa manusia juga berpengaruh